Di kesempatan kali ini Allah mengundang kita berkumpul di dalam rumahnya sebagai syarat. Penting bagi seorang muslim untuk mempelajari tauhid yang benar, karena ini adalah tujuan dia diciptakan. Dan ini al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu merupakan rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Allah ingin melihat proses. Selama Anda masih ingin berproses, Anda ingin berusaha, itulah yang Allah nilai. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, di siang hari ini izinkan kami untuk menyampaikan nasihat. Yang nasihat ini kami awali kepada diri kami pribadi, kemudian Anda sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kitab suci Al-Qur'an 30 juz dan bukan 40 juz. 30 juz ini kata para ulama tafsir sepertiganya berisi tentang kisah. Inna fil qisasi la'ibrah, kata Allah, sungguhnya dalam kisah itu banyak sekali bisa diambil pelajaran. Terinspirasi dengan apa yang Allah sampaikan, bahwa dalam kisah itu pasti ada hikmahnya, ada pelajaran. Di kesempatan kali ini kita ingin mengangkat satu kisah seorang ulama yang berdialog dengan tukang ataupun tukang panggul ya di pasar. Kita tahu orang-orang pasar suka ada yang keberatan membawa sayur mayurnya dan seterusnya, akhirnya memberikan upah kepada para pemanggul barang di pasar. Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau ini muridnya para sahabat, seorang ulama besar, orang tabi'in, dan masuk kategori masa terbaik yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita ikuti. Beliau pernah belanja di pasar. Jadi kepada bapak-bapak ini diantara pelajarannya, jangan malu kalau di-request sama istri, Pak nanti pulang kantor mampir dulu ke pasar. Jangan gengsi. Beliau sudah jadi ulama besar, ya. Artinya kita kadang kalau sudah jadi PNS tingkat tinggi, mungkin sekarang kan banyak bintangnya tuh bapak-bapak, masa saya masih disuruh istri ke pasar? Ini dengan kisah ini satu hikmahnya adalah pahami bahwa ulama sekaliber Al-Hasan Al-Basri, beliau belanja ke pasar. Dan sebenarnya para jamaah, dalam agama kita, urusan keluar rumah itu sebenarnya kebanyakan tanggung jawab bapak-bapak. Istri itu lebih dominannya di rumah. Ini. Kemudian Al-Hasan Al-Basri, karena mungkin bawaannya banyak, ya, atau kemungkinannya adalah beliau sengaja memberikan upah sama pemanggul barang agar membantu ekonomi kelas menengah ke bawah. Jadi jangan sampai di antara kita gara-gara ada ji mobil, nggak perlu ngasih upah sama orang. Tidak, Pak. Terkadang ada kita harus membantu orang tanpa mungkin kita butuh sama barangnya, tetapi kita memahami orang itu butuh uang kita. Maka Al-Hasan Al-Basri, beliau mengupah orang untuk membawa barangnya sampai ke rumah. Digotonglah itu barang, ditunjuk salah satu orang pemanggul barang di pasar. Uniknya, selama di perjalanan, seorang ulama ini menampakkan keikhlasannya di hadapan Allah,
berinteraksi dengan pemanggul barang itu, pemikul barang itu, dan orang ini tidak dikenal sama Al-Hasan Al-Basri. Keikhlasannya terlihat bagaimana beliau rela untuk belajar dari orang yang ekonominya rendahan seperti itu, mengambil ilmu dari orang bawah kita. Itu terkadang kita muncul gengsi, alah kamu itu, saya tahu ji orang tua kamu miskin, dan tidak. Kita lihat Al-Hasan Al-Basri ketika dibawakan barangnya sama orang ini, Al-Hasan Al-Basri mendapatkan dirinya takjub sama orang ini. Kenapa? Dari pasar memanggul barang sampai ke depan pintu rumahnya Al-Hasan Al-Basri, orang ini tidak pernah berhenti berzikir. Padahal pemikul barang. Apa zikirnya? Zikirnya hanya 2 dan tidak ada yang lain. Dari pasar sampai ke rumahnya, kita tidak tahu jaraknya dari pasar ke rumah. Yang pasti perjalanannya lumayan jauh karena jalan kaki. Zikirnya 2. Saat itu beliau pemikul barang itu hanya mengatakan alhamdulillah astagfirullah, alhamdulillah astagfirullah. Itu terus yang diucapkan. Bayangkan Pak, ini pemikul barang yang mungkin pendapatan per harinya mungkin nggak sampai 500.000, nggak sampai 1 juta. Hidupnya dihiasi dengan mengatakan segala puji ya Allah, saya bersyukur kepada Engkau, segala puji milikmu ya Allah. Kemudian yang kedua, ya Allah maafkan saya. Padahal pendapatannya mungkin di bawah 500.000 ataupun mungkin lebih sedikit. Maka bikin takjub sama Hasan Al-Basri. Setelah diberikan upah, beliau bertanya, Pak, saya lihat Bapak, saya dengarkan ucapannya dari pasar sampai rumah itu saja. Kenapa? Beliau katakan, Pak, saya hidupnya memang di situ. Lisan saya tidak bosan dengan kalimat itu karena saya paham, saya sadar. Kenapa saya harus banyak mengucapkan alhamdulillah? Karena saya tahu hak Allah itu banyak sekali dari saya dan saya harus memuji Allah. Apapun yang saya rasakan saat ini itu banyak dari Allah berikan. Saya punya fisik kuat, punya badan kekar, tangan bisa memikul dan seterusnya. Itu beliau katakan segala puji milikmu ya Allah. Tidak ada kata mengeluh. Padahal sudah mungkin bertahun-tahun menjadi pemikul barang. Yang kedua kata beliau, yang kedua adalah saya sadar seberapa besar pun istighfar, seberapa besar pun ucapan pujian saya kepada Allah, tetap saja saya menyadari banyak dosa yang saya kerjakan, banyak kekurangan yang saya kerjakan, maka syukur saya mesti digandengkan dengan istighfar saya. Saya harus memperbanyak minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah, Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, hammalun afqahu minka ya Hasan. Wahai Hasan Al-Basri, engkau itu ulama besar. Jadi Hasan Al-Basri menasihati dirinya. Wahai Hasan Al-Basri, pemikul barangmu saat ini lebih paham agama daripada engkau. Ini kalimat merendahkan dirinya di hadapan Allah, merendahkan hatinya sekali berulama di hadapan pemikul barang ini. Maka para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dari kisah 2 orang ini ada beberapa poin yang ingin saya sebutkan. Pertama, indahnya berteman dengan orang berilmu. Indahnya berteman dengan orang berilmu. Ketika pemikul barang ini mengatakan alhamdulillah dengan astagfirullah, dikomentari indah positif sama ulama. Ini adalah poin tersendiri kepada orang yang bukan berilmu tapi menerapkan ilmunya. Kemudian yang kedua, belajarlah terus walau dari orang yang strata sosialnya di bawah kita. Jangan menolak kebenaran. Kalau memang kebenaran datang, walaupun Allah takdirkan datangnya dari orang yang di bawah kita. Kemudian yang selanjutnya, berbahagialah Anda yang sampai detik ini masih punya pekerjaan, yang penting halal. Kita dapatkan pemikul barang saat ini, mungkin mirip saat ini kita dengan COVID dan ekonomi kita sedang menurun misalkan, tetap syukuri karena Anda sedang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang halal. Kemudian yang terakhir, ternyata puncaknya pemberian karunia Allah itu bukan kebahagiaan. Puncaknya pemberian Allah kepada kita bukan kebahagiaan.
tetapi keridhaan. Karena Nabi Muhammad SAW pernah dikatakan oleh Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kata Allah, wahai Muhammad, aku pastikan engkau akan aku beri sesuatu dariku, kata Allah, sehingga engkau mendapatkan keridhaan dalam hatimu atas pemberianku. Allah tidak mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatas'ad. Allah akan memberikan sesuatu sama engkau sampai engkau bahagia. Tidak. Tapi Allah menjanjikan bukan kebahagiaan. Allah menjanjikan kepada Nabi kita keridhaan. Maka para jamaah, apapun yang Allah berikan kepada kita saat ini, mungkin untuk meraih kata bahagia di masa COVID di tahun kedua ini, mungkin kita rasa kayaknya susah untuk bahagia. Tapi pemberian terbesar ternyata bukan bahagia. Yang penting Anda ridho, terima saja. Maka dengan Anda menerima, Allah akan berikan kebahagiaan. Maka para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ya kajian kita, Anda tahu zikir pagi sore yang semoga Anda terus baca ya. Di antara bentuk zikir pagi sore adalah kalimat raditu billahi robba. Ya Allah, saya ridho engkau sebagai Rabbku, sebagai penciptaku. Wabil islami dina, saya ridho Islam jadi agama saya. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho juga Nabi sebagai Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ucapan ini para jamaah, kalau Anda baca di pagi hari, kemudian Anda meninggal di hari itu, dijamin masuk surga. Kalau Anda baca raditu billah, itu ridho kepada Allah sebagai pencipta kita, agama Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita, diucapkannya sore hari, kemudian Anda meninggal malam harinya, Nabi katakan engkau dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata kuncinya, mari belajar ridho, menerima apa yang Allah berikan. Semoga Allah berikan kebahagiaan atas pemberian Allah ini, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.